Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nadina Marcelina dengan NIM 10524042. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang teknologi smartphone atau hardware, atau yang biasa kita tahu adalah perangkat keras. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Parangga Sidik selaku dosen pengantar ilmu komputer karena telah memberikan tugas ini sehingga saya bisa memaparkannya di sini. Konsep video saya kali ini adalah mini vlog sehingga saya tidak akan terlalu formal dan cenderung akan lebih luas gitu. Dan kita akan saling berdiskusi di sini. Seperti apa yang kita tahu, smartphone ini sangatlah penting bagi kita, apalagi di zaman modern ini atau di zaman digital ini. Smartphone akan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan manusia. Di sini, saya akan memfokuskan pada 5W1H. Apa itu 5W1H? Jadi 5W1H itu adalah singkatan dari what, where, why, who, and when, serta how. Langsung saja. Sebelum itu, saya mempunyai rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja komponen utama dalam hardware smartphone itu. Lalu yang kedua, mengapa hardware smartphone ini terus berkembang? Lalu yang ketiga, bagaimana dampak perkembangan hardware smartphone terhadap kehidupan? Saya juga mempunyai tujuan dalam analisis ini. Yang pertama adalah menganalisis komponen hardware smartphone. Lalu yang kedua adalah memahami perkembangan dan dampaknya terhadap pengguna. Lalu yang ketiga adalah memberikan wawasan tentang teknologi terbaru dalam smartphone. Baik, dari 5W1H itu yang pertama ada what. Dan di sini saya mempertanyakan, apa itu smartphone? Baik, kita akan jawab. Seperti apa yang kita tahu, smartphone adalah perangkat keras yang dilengkapi dengan berbagai fitur yang canggih, seperti akses internet, kamera, aplikasi, dan kemampuan untuk berkomunikasi lewat telepon atau pesan. Lalu, smartphone juga memungkinkan penggunanya untuk menggunakan banyak aktivitas lain, seperti bermain game, belanja, atau lainnya. Sangat banyak sekali yang bisa dilakukan dalam smartphone ini. Nah, dalam smartphone ini tentunya dia mempunyai perangkat-perangkat gitu atau komponen-komponen. Nah, apa aja sih komponen-komponennya? Beberapa komponen-komponennya gitu. Yang pertama ada prosesor atau CPU, terus ada memori juga atau yang bisa kita sebut itu RAM dan ROM. Terus ada layar seperti apa yang kita tahu yang langsung kelihatan gitu. Terus ada baterainya juga dan ada kamera serta sensor. Nah, kita lanjut aja. Yang kedua, yakni where. Di sini saya mempertanyakan juga, di mana smartphone diproduksi. Mayoritas komponen hardware smartphone atau isi-isi dari smartphone ini itu diproduksi di negara-negara seperti Cina, Korea Selatan, Jepang, atau semacamnya. Nah, perusahaan besar-besar juga memproduksi yang seperti kita tahu itu biasanya Samsung atau Apple gitu. Lanjut. Yang ketiga ada when atau kapan perkembangan smartphone ini. Nah, smartphone ini berkembang sejak dari tahun 2000-an gitu. Hardware smartphone ini mengalami perkembangan yang pesat waktu itu tuh dengan munculnya smartphone layar sentuh dan sistem operasi seperti Android serta iOS. Nah, ini juga perkembangan smartphone juga bisa terkait dari 5G dan teknologi AI. Maksudnya apa sih? Nah, seiring berjalannya waktu kan itu tercipta ya 5G, 4G kayak gitu. Nah, karena adanya jaringan tersebut, jadi smartphone ini harus bisa mengejar perkembangan tersebut juga, sehingga terjadilah perkembangan smartphone. Intinya semakin kita membutuhkan hal baru, smartphone ini juga mengusahakan atau membuat dirinya itu berusaha berkembang gitu. Lanjut ada who atau siapa yang terlibat dalam perkembangan smartphone. Biasanya
yang terlibat dalam perkembangan smartphone itu adalah perusahaan-perusahaan. Contohnya adalah perusahaan pembuat chip, atau kalau nggak salah itu namanya Qualcomm, kalau nggak salah ya, atau MediaTek. Lalu ada perusahaan smartphone seperti Apple, Samsung, Huawei, atau lainnya. Lalu ada juga perusahaan pembuat komponennya atau isi dari smartphone tersebut. Itu tuh ada Sony atau yang kamera itu. Lalu ada LG layar, dan produsen baterai. Oke, kita lanjut. Why? Mengapa smartphone terus berkembang? Nah, smartphone ini terus berkembang karena permintaan pasar yang tinggi untuk perangkat yang lebih cepat dan efisien. Seperti apa yang saya sebutkan tadi, semakin kita membutuhkan sesuatu ya, semakin smartphone tersebut mengusahakan untuk berkembang. Lalu ada investasi besar dalam riset dan pengembangan oleh perusahaan teknologi. Jadi karena ada investasi yang masuk juga, maka terjadilah perkembangan smartphone gitu. Lalu ada adopsi teknologi baru seperti 5G, AI, dan AR. Nah, karena adanya teknologi baru ya, jadi smartphone ini harus bisa mengejar agar bisa mencapai teknologi tersebut. Lalu ada persaingan ketat di industri. Seperti yang kita tahu, contohnya Apple dan Samsung, mereka kan sangat bersaing ya. Jadi mereka tuh ingin menarik konsumen gitu. Jadi caranya gimana untuk menarik konsumen? Ya caranya adalah meningkatkan fiturnya. Jadi misalnya Apple menciptakan satu fitur yang tidak ada di Samsung. Nah, Samsung ini pasti akan membuat fitur yang sama atau lebih gitu. Jadi karena persaingan tersebut, jadilah smartphone ini akan terus berkembang gitu. Lalu ada how atau bagaimana smartphone bekerja. Smartphone ini bekerja melalui prosesor atau CPU. Nah, CPU ini memproses data dan menjalankan aplikasi. Lalu ada RAM juga kan, yang memungkinkan multitasking dan penyimpanan untuk sementara. Lalu ada baterai, yang mengisi sumber daya atau daya aja pada semua komponen gitu. Lalu ada juga layar dan sensor untuk memberikan interaksi kepada pengguna. Seperti ini kan layar sentuh ya. Jadi kita harus mempunyai sensornya gitu. Jadi dia tuh harus mempunyai sensornya agar kita bisa menggunakan si smartphone tersebut gitu. Nah, dari 5W1H tadi itu mempunyai dampaknya juga. Jadi dampaknya itu apa aja sih? Dampak perkembangan smartphone itu adalah yang pertama, meningkatnya kinerja smartphone. Jadi ya karena smartphone ini sudah di-upgrade, maka kinerjanya pun akan meningkat. Lalu yang kedua adalah fitur-fiturnya menjadi lebih canggih seperti kamera yang 3D atau sinyal yang 5G atau lainnya. Lalu yang ketiga ada smartphone ini menjadi alat multifungsi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ya seperti apa yang saya sebutkan tadi, bukan hanya untuk kamera, tapi smartphone ini bisa untuk mengakses apapun, belanja, main game, bertukar pesan, meeting, atau apapun yang kalian mau. Gitu. Oke, lanjut. Di sini juga ada saran untuk perkembangan smartphone. Nah, saran yang pertama adalah fokus pada pengembangan baterai yang lebih lama, tahan lama gitu. Kenapa saya menyarankan hal tersebut? Karena seperti apa yang kita tahu, Apple itu sangat bagus. Namun, sayang sekali, baterainya cepat habis. Jadi ya, saya menyarankan untuk Apple terkhususnya agar mempunyai atau mengupgrade gitu si smartphone ini agar lebih tahan lama baterainya gitu. Lalu yang kedua, saran dari saya adalah peningkatan kualitas kamera dan integrasi teknologi AI. Mungkin ya saya sebagai pengguna dua user ya, dari user Apple atau iOS dan Android, mungkin Apple sudah bagus ya dalam kamera, udah unggul. Tapi kalau dalam Android mungkin bisa ditingkatkan lagi ya, saran dari saya gitu. Oke, yang ketiga ada pengembangan teknologi layar fleksibel dan lebih efisien gitu. Oke, segitu saja mungkin ya. Jadi intinya gitu,
perkembangan hardware smartphone ini atau perangkat keras ini juga sangat penting untuk mendukung inovasi teknologi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan kemajuan hardware atau perangkat keras yang terus berkembang, smartphone di masa depan akan semakin canggih dan efisien, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan mendukung berbagai teknologi baru yang terus muncul. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.